Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak Ustazah yang saleh dan salehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat dan tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Serta jangan lupa untuk rajin mencuci tangan dan melaksanakan protokol kesehatan. Anak-anak saleh dan salehah, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang mengalihkan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Nah, pada pertemuan kali ini masih tentang perkalian pecahan, yaitu kita akan belajar tentang mengalihkan pecahan biasa dengan pecahan desimal atau persen, serta mengalihkan pecahan desimal dengan pecahan desimal. Anak-anak soleh dan solehah, masih ingatkah kalian bagaimana cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, serta mengubah bilangan persen menjadi pecahan biasa? Mari kita ingat kembali cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Jika terdapat satu angka di belakang koma, maka penyebut pada pecahan biasanya adalah 10. Misalnya, 0,1 pecahan biasanya adalah 1/10. Jika terdapat dua angka di belakang koma, maka pecahan biasanya memiliki penyebut 100. Misalnya, 0,01 pecahan biasanya adalah 1/100. 0,02 pecahan biasanya adalah 2/100. Kemudian, untuk bilangan persen, persen artinya per 100. Jadi, rumusnya adalah A% sama dengan A/100. Jadi, apabila ada bilangan 1%, artinya 1/100. Dan 2% artinya 2/100. Dan apabila ada bilangan 10%, artinya 10/100. Supaya kalian lebih memahami bagaimana cara mengalihkan pecahan desimal dengan pecahan biasa atau pecahan desimal dengan pecahan desimal, mari kita simak penjelasan berikut ini. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini adalah siswa dapat menentukan hasil perkalian pecahan, serta untuk penilaiannya menjawab soal tentang perkalian pecahan di akhir pembelajaran nanti. Masih ingatkah kalian langkah-langkah dalam mengalihkan pecahan? Dalam mengalihkan pecahan biasa dengan pecahan desimal atau persen, ada langkah-langkah yang harus ditambahkan, yaitu langkah pertama, mengubah pecahan desimal atau persen ke dalam bentuk pecahan biasa. Kemudian, kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Dan sederhanakan jika masih bisa disederhanakan. Berikut adalah contoh soal untuk perkalian pecahan biasa dengan pecahan desimal. Berikut adalah penyelesaian. Untuk soal A, 1/4 dikali 0,2. 1/4 dikali 0,2 pecahan biasanya adalah 2/10. Di sini ada angka 2 untuk pembilangnya dan angka 4 untuk penyebutnya. Bisa kita bagi, yaitu sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Kemudian, kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 1 dikali 1 dan 2 dikali 10. Hasilnya adalah 1/20. Kemudian, untuk soal B, 3/4 dikali 60%. 60% pecahan biasanya adalah 60/100. Di sini, angka nolnya bisa kita coret menjadi 6/10. Ada angka 6 di pembilangnya dan angka 4 di penyebutnya. Bisa sama-sama kita bagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Maka kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 3 kali 3 dan 2 dikali 10. Hasilnya adalah 9/20. Kemudian untuk soal C,
0,02 dikali 2, 1/4. 0,02 pecahan biasanya adalah 2 per 100. 2, 1/4 kita ubah menjadi pecahan biasa. 2 dikali 4 ditambah 1 per 4. Hasilnya adalah 9/4. Jadi, ada angka 2 di pembilangnya dan angka 4 di penyebutnya. Bisa kita coret lagi, yaitu 2 dibagi 2 hasilnya 1, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 1 kali 9 dan 100 dikali 2. Hasilnya adalah 9/200. Kita masuki materi yang kedua, yaitu mengalihkan pecahan desimal. Ada dua cara. Yang pertama, mengubah ke pecahan biasa terlebih dahulu, kemudian mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Serta cara yang kedua adalah dengan cara bersusun ke bawah, seperti biasa kita mengalihkan bilangan cacah. Berikut adalah contoh untuk perkalian pecahan desimal. Penyelesaian soal yang pertama, 2,5 dikali 0,3. 2,5 kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 25/10. Dikali 0,3-nya juga diubah menjadi pecahan biasa, yaitu 3/10. Seperti biasa, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 25 dikali 3 hasilnya 75, dan 10 dikali 10 hasilnya 100. Jadi, hasilnya adalah 75/100. Di sini ada angka 100, menandakan bahwa dua angka di belakang koma, maka hasilnya adalah 0,75. Berikut untuk cara duanya, yaitu kita susun ke bawah ya. 2,5 dikali 0,3. 5 dikali 3 hasilnya 15, kita simpan 1. 2 dikali 3 hasilnya 6, ditambah dengan 1 yang disimpan tadi hasilnya 7. 5 dikali 0 dan 2 dikali 0 hasilnya adalah 0. Kemudian kita jumlahkan, 5 turun menjadi 5, 7 ditambah 0 hasilnya 7, dan 0 turun angka 0-nya. Di sini 2,5 ada satu angka di belakang koma, dan 0,3 ada satu angka di belakang koma. Kita jumlahkan ya. Jadi totalnya ada dua angka di belakang koma. Jadi hasilnya adalah 0,75. Penyelesaian soal B menggunakan cara 1, yaitu 2,15 dikali 1,6. 2,15 pecahan biasanya adalah 215/100, dan 1,6 pecahan biasanya adalah 16/10. 215 dikali 16 dan 100 dikali 10 hasilnya adalah 3.440/1000. Di sini ada angka 1000 untuk penyebutnya, berarti 3 angka di belakang koma. Hasilnya yaitu 3,440. 0 di belakang itu bisa kita hilangkan, jadi hasilnya 3,44. Kemudian soal B kita coba menggunakan cara 2, yaitu bersusun ke bawah. 2,15 dikali 1,6. 5 dikali 6 hasilnya 30, 3-nya kita simpan. 1 kali 6 hasilnya adalah 6 ditambah 3, maka hasilnya 9. 2 dikali 6 hasilnya 12. Kemudian 5 dikali 1 hasilnya 5, 1 dikali 1 hasilnya 1, 2 dikali 1 hasilnya 2. Kita jumlahkan ya. 0 turun menjadi 0, 9 ditambah 5 hasilnya 14, naik 1. 1 ditambah 2 ditambah 1 hasilnya 4, dan 1 ditambah 2 hasilnya 3. Nah, di sini untuk 2,15 ada dua angka di belakang koma, dan 1,6 ada satu angka di belakang koma. Jadi totalnya ada 3 angka di belakang koma, maka hasilnya adalah 3,44. Untuk mengetahui pemahaman kalian dari materi yang telah disampaikan tadi, mari kita masuki sesi penilaian. Ayo kerjakan latihan soal berikut ini. Kerjakan di buku latihan, kemudian jawabannya dipoto dan dikirim kepada wali kelas masing-masing. Anak-anak soleh dan solehah, demikian pembelajaran kita hari ini. Jadi, cara mengalihkan pecahan biasa dengan pecahan desimal dapat dilakukan dengan cara mengubahnya terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Kemudian, untuk mengalihkan pecahan desimal dengan pecahan desimal dapat dilakukan dengan cara
mengubahnya menjadi pecahan biasa atau mengalihkannya dengan cara bersusun, seperti mengalihkan bilangan cacah. Demikian pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Marilah bersama-sama kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.